kalau sudah waktunya berbuah 3, 4, 5 tahun, Anda baru fokus bentar. Bonus dan lumayan pakai bumi Pak, kalau boleh dijual. Nah gitu, uang menikah belikan lagi yang lebih murah. Saya melakukan hal itu, faktanya saya saat ini bisa punya tanah 10 hektar. Saya bisa punya rumah di sini, punya rumah di sebelah 3.000. Ada di sini harganya 3 juta per meter. Kenapa mahal itu? Depan itu kelihatannya ke situ jalannya, tapi 6 meter ketika mau diaspal, jangan diaspal nanti tidak mahal. Saya tak itu saya tak beli tanahnya dulu baru diaspal. Ya, nah, saya udah dapat sini sama 3.000 di sebelah. Saya belinya cuma 1,1. 2 tahun yang lalu. Sekarang masalahnya 3 juta berapa persen? Ini zona 2 tapi harga zona 3. Terus untuk membeli itu apakah harus di tepi jalan raya atau mana yang menjalankan? Kalau bisa yang namanya beli tanah tetap di tepi jalan. Saya meskipun murah di tepi jalan semua. Ini di tepi jalan, ini jalan. Gunung Kidul itu saya beli 600.000 per meter depan kok, 1.300. Saya kan kalau beli tanah kan lihat, oh ini potensinya bisa dilebarkan, ada di depan. Berapa? 600 kali 1.300 kan sekitar berapa itu? Kalau 800-an juta, 850 sama pajak sama perantara, 850 juta. Ya, iya. Sambil keliling sama orang ini nanti kalau ada yang jual di belakang, bilang, siapa? Besoknya datang pagi, ada yang mau dijual tanahnya di belakang, di jalan, tidak dapat, berarti murah iya, mintanya berapa? 150. Mau tak kalah lagi rata. Ya wes satu saya terlalu serangnya. Sebetulnya kalau ditawar lagi bisa, tapi saya orangnya kan nggak seperti itu. Kalau dia itu di depan harganya langsung 500, masa saya nggak mau berbagi loh. Ini kan sama data, berkahnya banyak. Keren. Kalau nanti ada donat lagi, yang datang nggak jadi ngasih rezeki. Kita gelombang sesama ini. Dia nggak ditawar aja udah bahagia kok. Mau sama orang nggak ditaruh apa? Enggak. Terus ada berapa? 8.000 lah. Harga 150.000. Sudah ada. Ya tak? Kalau 150.000 per meter, 1.000 kan berapa? 150 juta. 1.000. Nah kalau tiap bulan nyimpen 30 juta, 5 bulan kan kelar toh? Betul nggak? Iya. 5 bulan kan kelar toh? Saya butuh terus Pak. Sebelum sana lama saya pernah beli juga 128 2 hektar 2 tahun laku 260 untung 100%. Uang 2, sekian jadi 5, sekian. Biasa. Nah, akhirnya saya alon-alon ini sekarang 10 hektar. Ya, 1 tempat. Ya pelan-pelan tadi tuh. Bawa situ. Tapi pinggir jalan aspal karena yang pertama beli 600.000 itu pinggir jalan. Zona 3 pinggir jalan 600 itu termasuk tinggi. Ya, tapi belakangnya kalau dibikin rata-rata jatuhnya berapa? Murah. Paling 200 saja yang kena. Nah, hampir 10 hektar. Kalau sekarang pasarannya sebelum pandemi pernah ditawar 1 juta per meter, 100 miliar rupiah. Caranya ini sesuatu beda. Keren? Keren. Jangan sampai Anda ikut anggaran NASA terus ada anggaran lain untuk dunia. Ini juga ini dari nolnya. Kapan rampungnya? Kapan rampungnya? Lalu leader sehebat apapun itu tetap menua, betul nggak? Saya dulu yang merasa saya seperti nggak bisa sakit, tapi setelah 50 tahun bisa sakit ya saya. Nah, karena saya dulu sering pindah-pindah ini sebelum di NASA, ya capek. Begitu sudah di NASA sampai detiknya tetap konsisten dan ilmu properti itu saya terapkan. Saya sekolah ilmu properti itu. Ada workshop 3,5 juta saya ikut berdiri. Wah dia mengajarkan lebih gede lagi juga itu. Tapi saya ajarkan hanya dengan selembar proposal. Pak punya 1 miliar. Udah
Pernah wow, janda. Oh bisa ya gitu. Setelah saya ikut Pak, ternyata memang bisa, tapi berat, resiko tinggi, tapi bisa. Tahu kan? Tahu ya punya. Gimana Pak? Pengen tahu dong. Jangan praktek ya. Kalau ada praktek, saya takutnya ada masuk penjara ya. Terus gak fokus jenazah, cari yang aman-aman baik. Kalau dari bonus potong tabung belikan itu paling aman. Kalau cara saya ini cara tidak aman. Perlu tantangannya luar biasa, resiko tinggi. Anda kalau tidak untung malah masuk penjara. Aku pernah diajarkan namanya Oliver Tan. Dulu orang Singapura, saya ikut pelatihannya beliau bayar 15 juta di Bali Mbak, di Aston saya ingat. Demi pengen ilmunya itu, saya bayar 15 juta. Ikut saya 3 hari 4 malam. Selainnya macam-macam, salah satu sesinya adalah properti. Dia mengajarkan dan dia membuktikan. Mengajarkan bukan omongan karena dia sudah buktikan di Singapura. Nah, salah satu yang sampai sekarang saya ingat itu sistem super block. Pernah dengar? Jadi gini caranya. Anda cukup cari orang yang jual tanah, luasnya yang sangat luas, 100 hektar, 200 hektar. Jual itu kayak orang konglomerat, padahal nggak punya duit. Ada nggak yang jual 100 hektar? Kalau perlu cari di mana-mana, umumkan di grup properti. Nanti kalau masuk, nanti padi ada yang jual 100 hektar di sini, ada yang jual 200 hektar sini. Oh gitu. Iya. Siap. Datang yang punya 100 hektar, 200 hektar. Misalnya yang punya Bu Lastri ya. Bu Lastri, Amin. mau jual tanah 100 hektar ya? Betul Bu? Betul. Ya kan, karena memang jualan. Betul Pak Adi. Sekarang harganya berapa Bu? Harganya 150.000 per meter. Kalau kali 100 hektar itu uangnya 150 miliar. Gede? Nah, gede banget. Ya kan? Betul ya Bu ya? Betul Pak Adi. Oke, Bu, saya tuh orangnya praktis, tidak mau lama-lama. Harga pasnya. Silakan sebutkan Bu, berapa? Harga pasnya. 100 M. 100 miliar. Biasanya orang kalau beli tanah itu kan pertama kali harga pasnya berapa? Begitu yang jual ngomong harga pasnya, isi nawarnya ya toh. Biasanya kan gitu. Saya apa kalau beli waktu kartu rumah jadi apa gitu. Terus pikir kok pas ini nggak gitu ya toh. Nah, oke lah, nggak usah nawar 100 miliar. Saya dapat berapa? 100 hektar. Bu, saya nggak nawar karena Pak itu sudah bilang 100 juta, 100 miliar, 100.000 per meter, jatuhnya 100 miliar. Saya nggak akan nawar, tapi ada syaratnya. Maaf, saya bahkan bukan hanya tidak menawar, bahkan akan menawar 2 kali lipat. Saya akan beli tanah itu 200 miliar. Kira-kira kaget. Pingsan. Saya minta 150 Dikasih 200. Ya kok malah sekarang menawarnya 200 miliar. Ini normal kan Pak Haji? Saya akan beli tanah itu 200 miliar. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa Pak Haji? Syaratnya saya bayarnya 5 tahun. Kemudian. Itu caranya Bu. 5 tahun. Mana kalau Pak Adi bohong? Bu, saya punya uang. Tapi uang saya itu nanti saya investasikan di tanah itu. Kalau saya investasikan sekarang, saya nggak bisa di tanah itu. Terus produk berarti dia jadi ngapusi saya nih Pak. Orang budget tuh ngomong budget. Nah itu triknya biar percaya ya Pak. Nah itu kadang-kadang ya nggak hati seperti itu. Kan tanya dong Bu Pak. Nanti kalau Pak Dibom gimana Bu? Saya punya uang untuk bayar. Tapi kalau saya beli punya Ibu, saya nggak bisa bangun di tanah Ibu. Makanya kenapa saya minta waktu 5 tahun, saya bisa bangun, saya punya usaha. Lalu 5 tahun berikutnya, tanah itu saya bayar 2 kali lipat 200 miliar. Kalau Ibu nggak percaya, mari ke notaris, hitam di atas. Keren kok, hitam di atas. Kalau ada apa-apa, siap di atas. Oh Ibu juga nggak Garansi.
Silakan tulis perjanjian di situ. Kalau saya enggak, minimal kalau itu data itu enggak kehilangan tanah. Betul enggak? Kalau tidak batal, ibu punya 200 miliar. Pilih mana? Saya enggak bisa kok. Kalau enggak jadi toh harganya naik 5 tahun lagi. Iya, Kan benar. gitu. Enggak ada resiko, kenapa mau coba? Yang punya tanah kan pasti mikir tuh. Nanti yang ini yang kata-kata gitu. Oke, notaris. Hitam darah putih. 5 tahun dari tanggal ini tanah saya akan dibeli 200 miliar oleh Pak Adi. Gagal-gagal setelah perjalanan komplit hitam darah semua. Tanda tangan di foto tak kok. Saat itu terjadi, tanah 100 miliar itu sudah milik saya dalam tanda kutip. Sudah nggak punya. Bener nggak? Benar. 5 tahun. 5 tahun. Jangka waktu 5 tahun. Nah, 5 tahun ini saya harus berpikir bagaimana tanah ini Jadi bisa menjual dirinya sendiri dengan harga sekian kali lipat. Benar ya? Bagaimana harga 100 ribu ini menjadi harganya 2 juta, bahkan 10 juta per meter. PR-nya itu saja. Apa yang dilakukan oleh Pertanian? Karena 50% luas tanah dibagikan caranya. Dia menemui Pak Wakil Aston, Pak, bikin hotel di sini daerah sini. Belum ada daerah, belum ada yang bangun. Sebentar. Saya juga mau bangun di sana beberapa bangunan, Pak. Cuma ngajak Anda supaya nanti rame. Nah, karena kalau Bapak mau, nggak usah beli tanah, tak kasih gratis 3 hektar, pilih mana yang Anda suka. Kira-kira yang punya usaha hotel gimana? Pasti mau bangun lah, usaha mau bangun sekolah, apartemen dan sebagainya. Pak, kalau Bapak mau meramaikan sekalian, tak kasih 3 hektar gratis. Kira-kira kalau Anda jadi pengusaha hotel, langsung. mau Pak? Kalau mau, paling lambat 2 tahun harus dibangun. Kalau biasanya kita di atas putih, di atas mumpah. Di notaris. Kalau udah siap, wah 2 tahun besok usia gue. Anda tangan, aku bangun hutan yang menurut 2 tahun sama. Hilang dapat. Saya pergi lagi cari pengusaha lapangan golf. Butuh berapa lapangan golf? 5 hektar. Oke, tidak usah beli, tak kasih 5 hektar. Tapi syaratnya 2 tahun lagi harus bangun golfnya. Siap? Oh siap. Ya langsung try. 5 hektar hilang. Jadi berapa? 8 hektar hilang. Oke. Kemudian ketemu pengusaha apartemen, pengusaha mall, pengusaha rumah sakit macam-macam 50 hektar hilang. Dan 2 tahun berikutnya pada bangun semua. Keren? Keren. Iya, kayak mendadak. Orang hanya bangun hotel dan lihat bangunan yang ada ruangan, ada rumah sakit, ada mall macam-macam, semangat kok. Oh, daerah hebat. Betul? Anda hilang 50 hektar, betul? Iya. Tapi harga tanah di situ yang tadinya 100 ribu per meter jadi 10 juta per meter. Iya. Utangi saya kayak juga. 200. 200 miliar. Iya. Berapa hektar yang bisa coba menggantikan? 100. Cukup 2 hektar lunas. Masih sisa berapa? 48 hektar. Jadi triliuner. Yes. Iya. Itu lebih mahal. Iya, keren. Dan saya diem aja. Karena apa? Karena saya membuktikan akhirnya saya punya tangan di mana. Dan saya mulai dari mana? Dimulai dari bonus naik. Makanya saya bilang sekarang silakan fokus segera diamond, pasifkan 50 juta, nanti yang 10 juta untuk keluarga, 10 juta untuk plasma, 30 juta masuk tabungan, setahun ditabung belikan properti. Daerah zona 3, tanyakan ke Babda rencana daerah seperti apa, cari daerah yang mau dibangun. Pasti harganya lebih sepadan. Kalau pengen lebih cepat naik lagi, tanami tanaman berkomoditas, nilai ekonominya tinggi. 2 tahun sudah 2 kali lipat. Tapi syaratnya tanah kering ya Pak ya? Tidak bisa basah ya Pak ya? Maksudnya apa tuh? Tanah sawah atau tanah pekaranya? Ya, saya kasih yang sudah tidak. Ya. Ada tanah kuburan. Tahu bedanya tanah sawah sama tanah pekaranya? Kalau tanah kuburan gimana, Pak? Perbedaannya beda. Jangan salah loh. Tanah kuburan kalau di mana Sentul sana mahal loh. Teman saya namanya
Nazarudin Lubis, bisnisnya tanah kuburan. Beli 2 juta per meter. Daerah elit. Begitu orang mati, suka nggak suka harus mau nggak mau berdamai loh. Harga 10 juta mau bu. Jangan salah, 2 kali 1 20 juta. Mulai pulaannya cuma piro itu 4 juta. Nah, anak kuburan pun properti itu. Saya punya teman asal udah tutup di dekat saya juga kaget bisa pokok saat sekarang ya 9 mas tanah kuburan waktu itu. Tapi saya di tanahnya daerah elit mas. Jadi ketika orang mati itu kan nggak bisa ditunda harus segera dikuburkan. Lalu beli 2 kali 1 ya 10 juta per tahun, dia beli 20 juta. Ya untungnya 16 juta. Oh, jadi parahnya yang dia. Benar. Apa? Kok bisa turun lagi mas ibu? Terus bayangnya suci ini nanti. Aku awalnya bagi lu, habis itu seminar. Ngapa? Apa tadi belum tenanan. Nah, jadi kan ini gue dijubulnya belajar nggak gitu loh ini. Ya, ini kan hasil rumahnya kan dari situ, belum proper. Oh, jadi itu ya. Yang mati juga tahu bisnis properti yang mana. Ya, jadi kalau tanah sawah bedanya dengan tanah pekarangan. Kalau tanah sawah itu jalur hijau, jalur kuning, lalu pekarangan. Kalau jalur hijau itu hanya untuk pertanian, tidak boleh untuk apapun. Kalau jalur kuning itu jalur pertanian yang bisa dipakai untuk kepentingan seperti pekarangan, entah rumah, apa. Kalau sudah pekarangan, sudah bebas. Ya, untuk apa saja terserah. Nah, kalau ada di tanah sertifikat itu kan ada statusnya sebidang tanah pertanian dan sawah. Sebidang tanah tegalan itu juga pertanian. Sebidang tanah pekarangan itu pekarangan. Nah, soal hijau sama kuning tadi datanya ada di Pemda. Itu kawasan apa, jalur apa, tidak tertera di sertifikat. Ya. Lalu kalau di situ ada bangunannya, ada sertifikat hak milik, ada hak guna bangunan HGB. Kalau WNA itu HGB, PT Badan Usaha HGB. Tapi kalau perorangan itu SHM. Nah, kalau Anda perorangan, usahakan tanahnya tanah pekarangan. Sebab kalau tidak pekarangan, Anda membeli harus KTP-nya 1 kecamatan. Nah, baru tahu kan? Nah, jangan tergesa-gesa ini untuk di tanah. Anda bisa. KTP-nya beda-beda. KTP tidak bisa. Nggak bisa. Itu ya caranya. Seperti tanah sini saya pindah. KTP kamu kecamatannya di situ gitu. Saya pekarangan pindah lagi. Cuma surat pindah aja. Bisa surat pindah, keluar KTP, keluar KK, diurus Bisa pekarangan, begitu selesai pekarangan, cabut lagi, pindah ke asal lagi. Tapi maksudnya bisa diproses. Oh cepat, sekarang pakai online, saya pakai online sehari jadi kok. Yang mau baru loh bu, ini Belajar lagi. Halo Pak Muji, semangat pagi. Mbak Fitri ya, Rahel Nasa, Mbak Septi. Ini kita lagi di rumah Pak Ardi. Dapat ilmu baru lagi dari beliau. Yang penting intinya cuan. Akan kita yang lama foto, KTP lama foto kirimkan siang kelar. Paling lambat 2 hari. Kalau nggak ada problem, paling lambat 2 hari. Kadang sore udah jadi, kadang besok pagi, kadang besoknya enggak, maksimal 2 hari. Surat pindah, surat keterangan pindah. Habis itu baru online lagi lewat ke alamat tujuan. Foto WA lagi jegrek selesai keluar KTP. 2 hari setelah kamu lancar. Data sama saya. Kan gitu dah, dibikin pekarangan. Kenapa? Yang penting jalur kuning. Kalau jalur kuning bisa di pekarangan. Kenapa harus KTP setempat? Harganya lebih murah, pajaknya lebih murah.
rahasianya itu. Karena sawah harganya lebih murah daripada pekarangan. Sehingga ketika Anda transaksi sawah, pajaknya hampir separuhnya. Nanti begitu jadi pekarangan sudah milik Anda, tapi kan sudah tidak transaksi, tidak perlu bayar pajak. Oh. Pajak itu kan pajak jual beli. Yang jual 2,5%, yang beli 5% dari harga. Saya hafal karena kulino tukaku karakter. Keren. Masa anak meskipun sawah, sertifikat ini bukan letter C, kalau letter C beda lagi. Letter C itu baru keterangan. Kok di luar Jawa perkebunan itu SKT, keterangan surat. Itu nggak kuat. Tapi letter C, SKT bisa diselesaikan. Pakai biaya harus diurus. Kalau sudah jadi SAM aman. Oh. Cari tanah. Lama dan itu ngecek dulu ke Pemda ini kawasan hijau, kuning apa. Kalau hijau, lahan pertanian susah. Terus pada waktu kita beli, Nah. terus beli, Ya. masih disertifikatkan biasanya kan dari sekarang. Kalau seminggunya kan lama. Kalau seminggunya lama, lalu pindah. Begini, di Indonesia ini jujur saja ya. Di Indonesia itu cepat atau lama tergantung. Cicis ya, Pak? Ah, iya, kalau punya lucu itu mau berapa Bu? Iya benar. Kalau ini nggak ada, langsung kayak di starter nggak bunyi. Oh gitu, Pak. Oh iya. Ternyata main juga ya, Pak? Saya ketemu orang yang pintar, notaris pintar, janji ke saya Pak Abdi 2 bulan perkara setelah kami berhenti. Jadi 2 bulan kelas. Jangan direkam ya. Sorry. Normal setahun, bahkan sudah 2 tahun. Ya sebetulnya itu normalnya ya hanya sebulan 2 bulan Bu. Tapi karena tidak ada ini tidak dijalan-jalankan. Masalahnya itu loh. Pelumasnya, Pak ya? Ya. Pelumasnya. Nah iya perlu Mas, tidak ada komisi A, amplop. Ya itu ya, jadi ada agroproperti. Jadi Anda bisa mendefinisikan ya apa itu agroproperti. Beli tanah murah di zona 3, tanami tanaman berekonomi tinggi, lalu Anda jual. Nah, tanaman yang punya ekonomi tinggi apa? Durian unggul, musangking, kanjur, bulitan, atau tanaman vanili. Nah. Vanili itu juga termasuk komoditas. Buah vanili. Bapak aku tanam vanili. Vanili itu yang merambat itu. Iya. Kita Kalau punya. sekarang baru tren tanaman kurma tropis. Ya. Apa sih? Nah, sekarang PR-nya bagaimana cara budidaya yang benar tanaman-tanaman ekonomi tinggi itu. Ya, tanam durian itu gampang loh. Ya caranya. Nah, durian itu kalau nggak ngerti dikasih NPK, daunnya mampu terus mati. Ada yang sudah bagus, wah saking senangnya, wah durian saya bagus, mau manja, wah taruh pupuk kandang di kandang sapi, kotorannya taruhan di situ, bulannya besoknya mati. Halo. Maunya Berarti ada ini ya, Pak ya? Iya. Ada teknik. Ada teknik. ada. Jadi kalau NPK kebanyakan Panas. itu panas mengalami plasmolisis. Jadi cairan di dalam akar itu akan keluar. Dia tidak mampu menyerap nutrisi tanaman akan mati. Nah, kalau pupuk kandang yang belum jadi itu juga panas. Ya, tanaman juga nggak bisa hidup. Kemudian yang namanya pupuk kandang kaki 4 itu adalah pabriknya uret. Jadi uretnya banyak di sini. Ya, uretnya banyak. Sehingga kalau uretnya banyak, akar muda itu dimakan sama uret-uretnya. Jadi cepat mati ya. Mati. Nah, sekarang saya punya ilmu kalau nanam durian. Itu saya lewat beberapa melakukannya. Akhirnya saya kan pernah nanam durian kebanyakan mereka mati. Saya nanam berapa batang, tak kasih pupuk kandang yang belum jadi mati semua. Orang alami Bu. Jadi kalau ngomong tidak hanya teori, Iya. saya pernah Praktek. melakukan. Jangan salah, kebun buah langka dulu itu durian semua dulu, mati semua. Akhirnya saya tanami macam-macam tanaman, ya. Tapi setelah pupuknya agak bagus ya, sudah mantap baru tak tanam macam-macam. Dulu awal-awalnya ada sekitar 80 tanaman durian yang hidup tinggal 9, yang lain mampu semua. Karena saya pakai pupuk kandangnya Pak Sadikin dari Pak
Mas Adin tahu ya? Nah, saya order ke Mas Adin. Mas Adin order kok ada. Kalau Pak di promotor bulan mau apa? Berusaha banyak itu. Mati semua tanaman saya. Ya, dalam pengalaman orang lain juga saya lihat seperti itu. Nah, sekarang ini saya punya teknik menanam tanaman. Kalau Anda mau pakai pupuk kandang yang sudah jadi dan yang paling aman itu kandang ayam. Karena ayam tidak punya urat, tidak banyak uratnya. Ingat ya, pupuk yang dihasilkan kotoran oleh binatang yang kecil paling besar sebesar ayam itu aman. Ya, misalnya ayam, bebek, demak, apa gitu ya, kelelawar, guano itu kelelawar itu bagus sekali. Terus campuran lainnya adalah arang sekam, kokopit. Di belakang saya punya orang sekam banyak sekali, kokopit banyak juga. Kokopit itu sabut kelapa yang dihancurkan. Kalau arang sekam, kulit padi itu dibakar tapi tidak hangus. Ada ilmunya itu tekniknya. Dibikin gunungan, tengahnya dilubangi, dibakar, begitu terbakar ditambahin terus, jadi tertutup, apinya nggak nyala, jadi arang semua. Setelah jadi arang dibulak balik jadi arang, siram air itu sudah jadi arang sekali. Cara bikinnya. Caranya bikin seperti ini. Nah, tanah setempat digali, campuri kokopit, campuri arang sekam atau kalau pupuk kandang ayam, ya, baru ditanami durian kita. Nah, caranya jangan pernah pakai NPK dulu. Biarkan tanaman itu 2 tahun tanpa NPK. Pakailah Supernas saja. Hanya Supernas saja. Kalau bagus lagi pakai air lele, karena lele itu tahan, tidak mengalir airnya tahan dia. Cuma kurangi tambah. Tapi kalau mujair, nila, kemudian gurame harus air mengalir. Tapi kalau lele, di bak ini kan saya punya 10 bak. 10 batu lele semua. Itu 4 bulan sudah selama ini sudah. Wow. Saya 1,5 bulan kayak panen itu sebetulnya. Biasanya kan 2,5 bulan. Saya 1,5 bulan kayak panen. Karena saya kasih palet terus. Nah, saya nggak butuh lelenya, butuh air kotorannya itu saya alirkan ke tanaman. Lelenya dijual. Lelenya ya seringkali ibu saya minta minta lelenya ya sudah ambil potong. Saya nggak pernah nggak tega, saya udah melihat kalau saya berdiri dia tahu kalau mau kasih makan mau tega bunuh ya. Akhirnya tak diemin sampai 4 bulan berbuah besar. Gede itu Pak. Ya. Gede itu kalau. Dan nanti boleh habis ini kita boleh show. Tapi melihat, pengen nggak? Pengen Pak. Tunjukkan lelenya ya di sini. Kesempatan. Ya. Nah itu, jadi air lelenya itu siraman tiap hari. Lalu NPK dan supernasannya cukup 2 minggu sekali atau sebulan sekali. Tapi hariannya. Oke, sudah ya. Nanti dengan siap-siap ke JC. Oke, terima kasih.